Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Eksistensi Pendidikan dan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. Anggota kelompok kami yakni Ainun Nadifa Ariza, Fira Asia Cahyaningrum, dan saya sendiri Indana Hidayatun Nafisa. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke materi yang pertama. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Ainun Nadifa Ariza. Padanya dipersilahkan. Baik. Yang pertama, pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah suatu proses dalam mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya. Dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya, yang memungkinkannya untuk berfungsi secara adekuat dalam kehidupan masyarakat. Yang selanjutnya, eksistensi pendidikan Islam di Indonesia. Eksistensi pendidikan Islam di Indonesia, yakni keberadaan pendidikan Islam di Indonesia, atau munculnya pendidikan Islam di Indonesia. Pada awal berkembangnya Islam di Indonesia, pendidikan Islam dilaksanakan secara informal. Di samping berdagang, masyarakat juga mengajarkan agama Islam kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, yakni mereka yang membeli barang-barang dagangannya. Mereka memberikan didikan dan ajaran Islam dengan perbuatan, contoh dan tiru teladan. Mereka berlaku sopan santun, ramah tamah, tulus ikhlas, amanah dan kepercayaan, dan lain-lain. Ternyata, pendidikan dan pengajaran Islam secara informal membawa hasil yang baik sekali, dan bahkan menakjubkan. Karena dengan berangsur-angsur sosiallah agama Islam di seluruh kepulauan Indonesia. Dan yang selanjutnya ada faktor-faktor mengapa agama Islam dapat tersebar dengan cepat di seluruh Indonesia pada waktu itu. Yang pertama, agama Islam tidak sempit dan tidak berat, melakukan aturan-aturannya, bahkan mudah diturut oleh segala golongan umat manusia. Bahkan untuk masuk Islam, cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat saja. Yang kedua, sedikit tugas dan kewajiban dalam Islam. Yang ketiga, penyiaran Islam dilakukan dengan berangsur-angsur. Dan yang keempat, penyiaran Islam dilakukan dengan cara kebijaksanaan dan cara yang sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, penyiaran Islam dilakukan dengan perkataan yang mudah dipahami oleh umum. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Fira Asia Cahyaningrum. Kepadanya dipersilahkan. Materi selanjutnya yaitu sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Perjalanan pendidikan Islam di Indonesia melalui 3 periode. Periode pertama, yakni sejak kedatangan Islam ke Indonesia sampai masuknya ide-ide pembaharuan pemikiran Islam awal abad 20-an. Periode kedua telah dimasuki pembaruan pemikiran Islam pada awal abad ke-20. Periode ini ditandai dengan lahirnya madrasah dan lembaga-lembaga Islam. Periode ketiga, pendidikan Islam telah terintegrasi ke dalam sistem pendidikan nasional sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Next. Pendidikan Islam mulai berkembang pada masa Kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Sistem pendidikan yang diterapkan di Kerajaan Samudra Pasai adalah sebagai berikut. 1. Sistem pendidikan secara informal berupa majelis taklim dan halaqah. 2. Biaya pendidikan bersumber dari negara. 3. Tokoh di pemerintahan juga merangkap sebagai ulama. Dan yang terakhir, materi pendidikan dan pengajaran agama disebut syariat seperti fikih mazhab Syafi'i. Pada masa penjajahan Belanda, bisa dibilang bahwa pendidikan Islam di Indonesia mengalami kemunduran. Pada
1905, Belanda mengeluarkan kebijakan yang berisi bahwa setiap membuat pengajian haruslah meminta izin kepada Pijteraden, yaitu badan khusus yang dibentuk Belanda untuk mengawasi pendidikan dan kehidupan beragama di Indonesia. Namun, beberapa tahun kemudian peraturan tersebut diperketat, yaitu tidak semua kiai bisa memberikan pengajian. Lalu, kebijakan tersebut diubah dengan menutup madrasah atau pengajian yang tidak memiliki izin. Dibandingkan dengan pemerintahan Belanda, pendidikan pada masa Jepang memperlihatkan pada mulanya, Jepang membuka lagi sekolah-sekolah yang pernah ditutup oleh Belanda. Bahkan sekolah-sekolah swasta sekalipun termasuk sekolah Islam. Selang beberapa waktu, Jepang mulai menyadari bahwa mengatur sekolah swasta jauh lebih sulit dibandingkan sekolah negeri. Karena Jepang merasa tidak puas, maka pada tahun 1943, Jepang membuat peraturan bahwasannya pengajaran agama tidak wajib di sekolah lanjutan negeri, dan di bulan yang sama juga Jepang mendirikan organisasi yang bernama Pergabungan Guru Islam Indonesia. Pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia dimulai dengan munculnya sekolah Adabiyah. Sistem yang dipakai berbeda dengan pendidikan yang berada di surau-surau. Sekolah Adabiyah ini berperan sebagai madrasah atau sekolah agama sampai dengan tahun 1914 dan pada 1915 berubah menjadi Hizb Adabiyah. Setelah terjadinya banyak perubahan dan perkembangan pada pendidikan Islam, dan dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, pendidikan Islam telah terintegrasi ke dalam sistem pendidikan nasional dan dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003. Materi selanjutnya yaitu peran lembaga Islam terhadap eksistensi pendidikan. Pertama, masjid atau masjid dan surau. Sebagai lembaga pendidikan, masjid berfungsi sebagai penyempurna pendidikan dalam keluarga, agar selanjutnya anak mampu melaksanakan tugas-tugas hidup dalam masyarakat dan lingkungannya. Pada awalnya, pendidikan dilanggar atau di masjid, dalam arti sederhana dapat dikatakan sebagai lembaga pendidikan formal serta sebagai lembaga pendidikan sosial. Surau dan masjid mempunyai peranan dan fungsi yang penting, bukan hanya untuk tempat beribadah, tetapi juga tempat untuk melakukan kegiatan lain. Dalam memanfaatkan masjid sebagai Islamic Center telah diupayakan dan dilakukan sekarang ini. Fungsi surau dan masjid akan lebih efektif bila di dalamnya disediakan fasilitas-fasilitas terjadinya proses belajar mengajar, seperti perpustakaan, ruang diskusi, dan ruang kuliah. Kedua, pondok pesantren. Pesantren dilahirkan atas dasar kewajiban dakwah Islamiyah, yaitu menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam, serta mencetak kader-kader ulama atau da'i. Pesantren sendiri menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri. Sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu. Di samping itu, kata pondok juga berasal dari bahasa Arab, yaitu funduk, yang berarti hotel atau asrama. Yang membedakan pesantren dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya, yakni pesantren mempunyai ciri khas dan sekaligus menunjukkan unsur-unsur pokoknya, yaitu pondok, masjid, santri, kiai, dan kitab-kitab Islam klasik. Ketiga, madrasah.
Kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam mempunyai latar belakang di antaranya: 1. Sebagai manifestasi dan realisasi pembaruan sistem pendidikan Islam. Kedua, usaha penyempurnaan terhadap sistem pendidikan yang lebih memungkinkan kelulusannya memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum. Misalnya masalah kesempatan kerja, dan perolehan ijazah. Ketiga, adanya sikap mental pada sementara golongan umat Islam, khususnya santri yang terpukau pada Barat sebagai sistem pendidikan modern dari hasil akulturasi. Perpaduan antara sistem pada pondok pesantren atau pendidikan langgar dan sistem yang berlaku pada sekolah-sekolah modern merupakan sistem pendidikan dan pengajaran yang dipergunakan di madrasah. Proses perpaduan tersebut berlangsung secara berangsur-angsur dan mengikuti sistem klasikal. Next. Keempat, perguruan tinggi agama Islam. Menurut Mahmud Yunus, Islamic College pertama telah didirikan dan dibuka di bawah pimpinannya sendiri pada tanggal 9 Desember 1940 di Padang, Sumatera Barat. Lembaga tersebut terdiri dari 2 fakultas, yaitu Syariat atau Agama dan Pendidikan serta Bahasa Arab. Tujuan yang ingin dicapai lembaga ini adalah mendidik ulama-ulama. Pada tahun 1945, tepatnya 8 Juli 1945, dengan bantuan pemerintah penduduk Jepang, di saat peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, didirikan Sekolah Tinggi Islam di Jakarta. Tujuan pendirian lembaga pendidikan tinggi ini pada mulanya adalah menghasilkan alim ulama yang intelek, yaitu mereka yang mempelajari ilmu pengetahuan agama Islam secara luas dan mendalam, serta mempunyai pengetahuan umum yang diperlukan dalam masyarakat modern sekarang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ainun Nadifah, dipersilahkan. Dan yang selanjutnya adalah sistem dan struktur pendidikan Islam. Sistem, yakni berhubungan dengan keseluruhan sistem yang ada yang terdiri dari beberapa komponen atau unsur yang saling berhubungan. Yang kedua, tentang struktur internal yang ada dalam pendidikan Islam Indonesia. Dalam sistem pengembangan pendidikan formal, pendidikan Islam pada umumnya sistem semacam bebannya harus lebih diangkat lagi oleh induknya. Sedangkan dalam hal pengembangan pendidikan non-formalnya, seharusnya kita jadikan pelopor yang tidak mudah untuk diikuti. Ada 4 jenis pendidikan Islam di Indonesia yang ada sampai saat ini, yakni yang pertama, pendidikan pondok pesantren. Merupakan pendidikan Islam yang dilakukan secara tradisional yang bertolak dari ajaran Al-Quran dan hadis. Juga merancang segenap kegiatan pendidikannya untuk mengajarkan para santri sebagai jalan hidup atau way of life. Dan yang kedua, pendidikan madrasah. Merupakan pendidikan Islam yang diselenggarakan di lembaga model Barat yang menggunakan metode pengajaran klasikal dan berusaha menanamkan Islam sebagai landasan hidup ke dalam diri para siswa. Selanjutnya, yang ketiga, pendidikan umum yang bernafaskan Islam. Merupakan pendidikan Islam yang dilakukan melalui pengembangan suasana pendidikan yang bernafaskan Islam di lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan yang bersifat umum. Dan yang keempat, pelajaran agama Islam yang ada pada lembaga pendidikan umum hanya sebagai mata pelajaran saja. Mengenai pendidikan jenis pertama atau pondok pesantren dan kedua madrasah, tidak ada masalah. Mengenai pendidikan Islam jenis ketiga atau pendidikan umum yang bernafaskan Islam, yakni lembaga pendidikan seperti Universitas Islam pada tingkat pendidikan tinggi SMA, pada tingkat pendidikan menengah, sedangkan SD dan SMP pada tingkat pendidikan dasar.
Materi yang selanjutnya yakni problematika pendidikan Islam di Indonesia. Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang percaya dengan lembaga pendidikan madrasah daripada sekolah umum. Dari seluruh lembaga pendidikan di Indonesia, jumlah lembaga pendidikan madrasah tidak kurang dari 18% menurut catatan Kementerian Agama. Umumnya, 95% madrasah berstatus swasta, yang berstatus negeri hanya sebagian kecil. Yang pertama, problem kualitas. Dari segi nilai ujian nasional, banyak madrasah yang umumnya masih rendah jika dibandingkan dengan sekolah umum. Sesungguhnya, tidak adil jika madrasah dibandingkan dengan sekolah umum, dengan hanya melihat dari hasil ujian nasional. Jelas saja keduanya lembaga pendidikan ini menyandang visi misi yang berbeda, yang berimplikasi pada beban belajarnya yang berbeda. Berbeda dengan sekolah umum, madrasah yang umumnya berstatus swasta, maka selalu mengalami serba kekurangan. Lingkaran yang kedua yakni lingkaran setan madrasah swasta. Sebenarnya, jika pemerintah menginginkan lahirnya lembaga pendidikan yang berkualitas dan merata, perlu kiranya memotong lingkaran setan yang mengitari madrasah. Mulai dari mana lingkaran setan itu dipotong dan diganti dengan lingkaran malaikat. Semua tergantung pada kemauan pemerintah. Dengan menyediakan anggaran yang cukup, sehingga madrasah dapat menghidupi para guru-gurunya, melengkapi sarana dan prasarana pendidikannya, menyediakan buku-buku pelajarannya, dan lain-lain. Yang ketiga, nasib lembaga pendidikan swasta. Umumnya, madrasah lahir dalam keadaan yang serba kekurangan. Sebagian besar masyarakat yang lebih dipentingkan adalah simbol yang disandangnya, yakni bernama madrasah. Perkara isi pendidikan maupun hasil yang sebenarnya kurang memperoleh pertimbangan dan perhatian seksama. Problem menyangkut proses pendidikan 5W1H. A. Problematika WHO. Problematika WHO yakni masalah pendidikan atau subjek yang melaksanakan kegiatan pendidikan dan masalah anak didik atau objek yang dikenai sasaran kegiatan pendidikan. Yang pertama, problem pendidikan. Yang kedua, problem anak didik, minat siswa, cara belajar, dan perhatian siswa. Yang kedua, yakni problematika why. Tidak semua pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tetapi pasti akan menjumpai hambatan atau rintangan-rintangan yang ada. Kendala tersebut dapat dijumpai pada semua faktor pendidikan yang menghambat jalannya proses pendidikan. Yang ketiga, problematika where atau pola pendidikan Islam dalam keluarga. Ada 3 tempat pendidikan bagi seorang anak, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Masing-masing tempat tersebut, sistem dan modal pendidikannya tidak sama. Problemnya antara lain seperti situasi keluarga itu sendiri dan letak dari kualitas keluarga itu berada di mana. Yang keempat, problematika when. Masalah when atau kapan, yaitu kapan bagusnya saat yang tepat untuk memberikan suatu pujian bagi tingkat perilaku anak didik yang positif. Pemberian tugas. Berkenaan dengan usia anak, sebaiknya harus tahu kapan waktunya untuk memberikan berbagai model pendidikan kepada anak sesuai tingkat usianya. Yang kelima, problematika what. Masalah what atau apa menyangkut dasar, tujuan, bahan atau materi, sarana, prasarana, dan media. Yang keenam, problematika how. Masalah how atau bagaimana berkenaan dengan cara mendidik atau metode yang digunakan dalam proses pendidikan. Anak didik mempunyai bakat yang berbeda-beda. Pendidikan harus mengakui adanya perbedaan itu. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.